Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat sekalian melakukan Allah, istidraj. Ini agak unik teman-teman sekalian. Kalau karomah ini Allah berikan kepada hamba-hamba khusus, kekasih-kekasih Allah, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka yang telah tulus beribadah kepada Allah, yang telah tulus melakukan ketaatan kepada Allah, yang ikhlas melakukan ibadah kepada Allah. Maka sebaliknya, istidraj ini Allah nampakkan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang bisa jadi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Istidrajan lahum, sebagaimana asal bahasanya istidraj, tipu daya bagi mereka, makar. Supaya apa? Supaya mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karomah, setiap karomah yang Allah berikan kepada para wali, mereka sadar ya bahwa semakin Allah berikan mereka karomah, itu semakin mereka sadar akan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin taat mereka kepada Allah, semakin mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka merasa tidak pantas mendapatkan kemuliaan itu, karena mereka melihat diri mereka begitu banyak dosa. Sehingga dengan karomah yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak merasa sombong. Malah sebaliknya, mereka merasa semakin tidak layak, semakin tidak pantas untuk mendapatkan itu. Maka istidraj ini Allah berikan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Secara zahir, karomah dan istidraj itu sama, ya. Dia bersifat khariqul ada, ya. Keramat lah ya, sesuatu yang di luar kemampuan, di luar batas nalar manusia, ya. Kelebihan-kelebihan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Sama, ya, secara zahir mirip-mirip dengan karomah. Terus perbedaannya dari segi apa? Nah, perbedaannya dari sikap keseharian orang itu yang Allah berikan kelebihan itu. Tinggal kita kemudian menyesuaikannya, ya. Ya, kita coba kemudian menilainya, mengukur dengan syariat. Kalau kesehariannya ternyata dia, mohon maaf, ahli maksiat, dia sering melanggar syariat, dia kemudian melakukan kefasikan, bahkan secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, mengajak orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak orang-orang untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini langsung kita kemudian hukumi sebagai istidraj. Ya, tujuannya apa? Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, di mana ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Jadi ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah berikan semua yang mereka inginkan, bahkan melebihi daripada itu. Di antaranya ini nih, kelebihan-kelebihan. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka makin jauh dari Allah, semakin lupa kepada Allah, semakin sesat mereka dengan kesesatan itu. Maka ketika mereka sedang menikmati kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu, maka Allah cabut nyawa mereka seketika itu. Karena memang tujuannya untuk menjauhkan mereka dari mengingat Allah. Mereka terlena, mereka tertipu dengan itu. Ya, karena memang tujuan atau sifat istidraj itu ya untuk makar kepada mereka, supaya mereka kemudian makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disampaikan oleh para ulama kita, perbedaan antara karomah dan istidraj itu, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, kalau karomah itu biasanya para ulama atau orang-orang kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan kelebihan atau kemampuan ini yang bernama karomah, ketika Allah nampakkan di hadapan mereka, mereka semakin malu kepada Allah. Mereka semakin takut dan mereka semakin sadar bahwa mereka sangat lemah di hadapan Allah. Karena mereka paham, mereka mengerti bahwa karomah ini itu adalah bagian dari sifat Allah sebenarnya. Qudratullah. Maka mereka tahu ini bukan dari mereka. Berbeda dengan orang-orang yang Allah uji dengan istidraj ini. Ketika Allah tampakkan di hadapan mereka kelebihan atau sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, seperti makan
beling misalnya, ya apalagi bisa bertahan di api dan sebagainya, itu mereka semakin takabur, sombong. Mereka lupa kepada Allah. Nah ini sifatnya seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Kalau yang pertama mereka semakin sadar kelemahannya, semakin kemudian mengokohkan akidah mereka bahwa ini adalah kuasa Allah. Kalau yang kedua tadi istidraj, mereka semakin lupa. Mereka mengira bahwa ini adalah kemampuan dia, ya. Dialah yang sakti, ya. Maka memang tujuannya seperti itu. Maka sahabat sekalian melakukan Allah, untuk kemudian kita bisa menakar atau mengukur apakah kelebihan ini yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, apakah karomah atau istidraj, mudah. Ya, bagaimana cara kita kemudian menilainya? Tinggal kita sesuaikan dengan syariat, keseharian orang itu. Bagaimana dia menyikapi syariat? Kalau dia malas, dalam artian kalau dia setiap hari malah justru merendahkan syariat, ya dia tidak bahkan mengatakan, oh sholat itu tidak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib. Ya. Semakin dia banyak ingkar kepada Allah, kemudian semakin Allah berikan kelebihan-kelebihan itu, maka ketahuilah ini adalah istidraj. Berbeda dengan karomah. Kalau karomah, sahibul karomah, orang yang diberikan karomah, itu kesehariannya selalu taat kepada Allah, diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, ya. Dan karena memang itu adalah bentuk apresiasi Allah kepada mereka, karena mereka tulus beribadah kepada Allah, mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ya istidraj itu Allah berikan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tujuannya apa? Kalau karomah itu sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada kekasih-kekasihnya, maka istidraj sebagai bentuk, ya, Allah menjauhkan orang-orang ini dari mengingat Allah, dari kemudian beribadah kepada Allah. Mereka semakin hanyut dengan kemaksiatan, mereka semakin hanyut dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka jauh, dan nanti endingnya adalah Allah cabut nyawa mereka seketika ketika mereka sedang sibuk dengan maksiat mereka. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.